Ya. Halo warga himpunan, kami dari IV Gerak-Gerak. Saat ini kami akan melakukan praktek wawancara dengan topik kemampuan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Wawancara ini menggunakan analisis teori governability dari Jan Koyman yang menekankan kompleksitas, dinamika, dan keragaman dalam tata kelola. Kami menghadirkan 3 narasumber dari akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tunggu pergerakan kami selanjutnya. Oke, kembali lagi dengan Riza. Saat ini saya dibersamai dengan salah satu akademisi dari Universitas Padjadjaran. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michael Joseph Sarnato. Saya di sini sebagai perwakilan dari Sivitas Akademika FISIP Universitas Padjadjaran. Baik Bapak, saya izin menanyakan beberapa hal yang Bapak seputar pemerintahan gitu ya Pak. Nah, saat ini pertanyaan saya itu dilandasi oleh teori governability. Nah, Bapak kira-kira udah pernah mendengar belum? Mengenai teori governability itu, tentu saya sudah pernah mendengar karena kebetulan saya juga merupakan mahasiswa S1 ilmu pemerintahan, jadi tentu saja saya sudah pernah mendengar mengenai teori dari governability. Oke. Nah, menurut teori governability itu tuh masalah publik ditandai dengan kompleksitas tuh Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak melihat kompleksitas di kemiskinan Indonesia saat ini gitu Bapak? Betul, membicarakan mengenai kemiskinan, tentu saja saya sepakat dengan apa yang saudara sebelumnya menyebutkan, kalau kemiskinan itu merupakan hal yang kompleks. Kenapa? Karena kemiskinan itu melibatkan berbagai macam faktor, mulai dari faktor pendidikan, juga faktor kesehatan, lapangan kerja, hingga kebijakan ekonomi. Gak cuma melibatkan faktor aja, tapi ada melibatkan berbagai aktor juga teman-teman semua, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Semua ini nih yang membuat kalau pengelolaan kemiskinan itu tidak sederhana teman-teman gitu. Nah, oke. Kira-kira Bapak setelah memang tadi sudah dijelaskan, menurut pandangan Bapak, apakah pemerintah saat ini sudah memiliki kapasitas untuk mengelola kompleksitas yang tadi atau masih belum? Membicarakan mengenai kapasitas teman-teman, tentu saja pemerintah kita sudah memiliki kapasitas, namun memang belum optimal. Kenapa? Karena adanya miskomunikasi dan juga alur birokrasi yang masih kurang tepat antar lembaga. Hal-hal tersebutlah yang membuat hasilnya itu belum maksimal. Tetapi pemerintah itu sebenarnya sudah punya program teman-teman, seperti PKH dan juga BLT gitu. Oke. Jadi masih kurang optimal ya. Itu masih kurang optimal. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban dan insight-nya. Mungkin sekian saja pertanyaannya. Saya izin pamit dulu. Oke, kembali lagi dengan Liza. Saat ini saya bersama dengan narasumber selaku perwakilan dari masyarakat. Boleh Bapak perkenalan diri terlebih dahulu? Baik Mas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Kafi, biasa dipanggil Pak Kafi. Saya perwakilan dari masyarakat daerah Bandung. Oke. Gini Bapak, saya izin bertanya ya Bapak beberapa pertanyaan. Boleh. Nah, Bapak kan saat ini sebagai masyarakat nih menerima bantuan dari program pemerintah. Nah, apa aja sih yang udah Bapak rasakan dari peran pemerintah ini? Baik Mas, untuk saya sendiri, untuk apa saja yang sudah diberikan atau yang saya merasa terbantu itu pertama adalah bantuan dana, terus juga ada sembako, apalagi untuk keadaan pandemi kemarin saya lumayan mendapatkan yang intensif lah mendapatkan bantuan. Terus juga ada juga pelatihan kerja Mas gitu. Jadi iya. bisa membuang peluang pekerjaan baru gitu. Oke, jadi terbantu gitu ya Pak dengan program pemerintah yang bisa meminimalisir lah kemiskinan. Ya. Tapi kira-kira menurut Bapak apa aja sih yang kurang dari program pemerintah saat ini bagi masyarakat? Untuk saya sendiri ya, yang kurang itu yang sering terlihat apalagi dekat warga-warga saya adalah pemerataan dan keberlanjutan programnya gitu Pak. Oke. Paling yang kadang ada tetangga saya Pak atau warga setempat daerah saya tinggal itu ada yang tidak terdata Pak, jadi tidak ikut terbantu Pendataannya gitu. Bapak ya? Iya. Terus juga saya sih berharapnya ini juga aspirasi dari masyarakat sekitar daerah saya adalah kita ini harus dilibatkan gitu dalam merancang program pemerintah untuk membantu warganya atau membantu kita gitu agar nanti pelaksanaannya sesuai apa yang dengan kita butuhkan gitu Pak. Jadi singkatnya adalah keberlanjutan program dan transparansi gitu Ya, Bapak pada gitu. masyarakat.
Oke Bapak Kapi, terima kasih atas Terima kasih, Mas. jawaban-jawabannya. Siap. Baik, bertemu lagi dengan saya Arik. Teman-teman semua, kali ini kami sudah menghadirkan salah satu narasumber kami, yaitu pemerintah daerah. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Pak? Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aymar. Saya di sini sebagai Sekda dari Jawa Barat. Oke. Jadi setelah kami belajar bersama ya Pak, bagaimana teori governability ini juga menekankan co-governance, yaitu kolaborasi antar aktor. Nah, bagaimana nih kolaborasinya di daerah Bapak? Baik di daerah kami itu kami bekerjasama dengan LSM lokal untuk pendampingan, lalu juga kami melibatkan perusahaan-perusahaan melalui CSR dan juga menggerakkan masyarakat lewat program yang namanya itu program padat karya seperti itu. Lalu dengan kolaborasi kami percaya jangkauan program ini bisa menjadi lebih luas. Jadi memang sesuai ya teman-teman dengan teori governability, bahwasannya kolaborasi itu sangat penting diterapkan. Nah, bagaimana nih Bapak pemerintah daerah nih menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, misalnya saat pandemi kemarin? Baik, mungkin pada saat itu pandemi cukup memaksa kita untuk melakukan alokasi anggaran untuk bantuan darurat. Kami juga pada saat itu membuat program sembako murah dan pelatihan daring. Untuk itu kami mencoba agar adaptasi lebih cepat dengan adanya dinamika yang sangat cepat seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kami kembalikan lagi ke studio. Mungkin sekian sesi wawancara yang telah kami lakukan. Saya dan juga Arik mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pengetahuan baru tentunya. Semoga wawancara ini memberi gambaran bagaimana teori governability-nya Jan Koyman bisa digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola masalah kemiskinan. Oke, nantikan pergerakan kami selanjutnya.